Salam jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama, 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Dengan judul atau tema yang saya angkat pada hari ini yaitu adalah keluarga yang saling mendukung dan mendoakan. Keluarga yang saling mendukung dan saling mendoakan. Begini firman Tuhan. Salam dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau belajar, mempraktekkan dan menerapkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Kitab 1 Tesalonika. Ada yang tahu siapa yang menuliskan? Sudah pasti jelas kalau kita membaca dari Alkitab. Karena kan kita dari membaca Alkitabnya itu adalah di awal saat 1 Tesalonika ini dituliskan. Surat 1 Tesalonika ini dituliskan oleh Paulus, seorang rasul. Dia menuliskan surat kepada jemaat pertama kepada jemaat di Tesalonika. Pada awal dikatakan bahwasanya dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Nah, ayat pertama yang mengantarkan Paulus mengatakan, wahai jemaat Tesalonika, berbahagialah kamu yang di dalam Kristus, yang kita sembah dan yang kita sebut kita panggil sebagai Bapa, tetap menyertai dan memberikan kamu damai sejahtera. Kemudian disambung ayat kedua. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Nah, doa. Apa sih yang bisa kita artikan dari kata doa? Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah pray. Bagi banyak orang, doa itu adalah sebuah komunikasi. Ya bagi saya juga sih termasuk. Doa itu adalah sebuah komunikasi kita untuk berbicara kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan kita masing-masing. Nah, karena kan dia itu katakan kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Nah, dalam doa kami Paulus itu menyebutkan orang-orang jemaat Tesalonika ini dengan supaya tetap bersyukur kepada Allah. Nah, berbicara kita sudah memasuki akhir-akhir minggu-minggu akhir dari bulan keluarga. Nah, bulan keluarga pada minggu atau tema yang tadi saya katakan adalah keluarga yang saling mendukung dan mendoakan. Nah, kalau kita bisa melihat riset ya teman-teman atau saudara seiman, menurut BPS tahun 2023 ini mengatakan bahwasanya itu dalam keluarga perselisihan lah yang paling banyak terjadi di Indonesia ini, yaitu sekitar 63,41%.
Bayangkan. Saya berpikir kalau di dalam keluarga itu yang paling tinggi itu KDRT. Tetapi enggak, karena kan kenapa saya bilang KDRT? Karena dulu, karena bukan dulu, karena tahun-tahun ini terakhir kan kita bisa lihat para artis yang mengalami KDRT lah, mengalami kekerasan, mengalami apa namanya, kayak bukan pencabulan, tapi kayak seperti asal menuduh dan segala macam. Tetapi menurut BPSI atau Badan Pusat Statistik Indonesia menerbitkan pada tahun 2023 pada bulan 5 kalau nggak salah itu mengatakan bahwasanya perselisihan lah yang menjadi kunci utama dalam keluarga yang terjadi masalah gitu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Keluarga yang mengalami perselisihan, kita sebagai anak ketika kita melihat, wah nih orang tua aku mengalami perselisihan terus, bagaimana ya aku harus memberikan suatu penguatan, suatu ya yang dinamakan ya a very stronger to my father, to my mother gitu. Jadi kayak mana aku memberikan mereka supaya jalan tengah agar mereka tidak lagi yang namanya berselisih. Karena kan terkadang kayak gini. Kenapa tadi BPSI atau Badan Pusat Statistik Indonesia mengatakan paling banyak itu perselisihan 63,41%. Nah, karena gini, kita tahu lah orang tua Indonesia, keluarga Indonesia, asal ada satu sedikit masalah, pasti yang nanti yang harusnya masalahnya ini berdua antara ayah dan ibu, tapi tiba-tiba terlibat lagi kepada anak-anaknya, sehingga merasa seperti kayak berselisih kan, jadi nggak ada yang mendukung dan mendoakan. Nah, makanya itu BPSI mengatakan orang tua Indonesia itu atau keluarga Indonesia itu terjadi paling banyak masalahnya itu terjadi di masalah yang namanya perselisihan. Nah, makanya itu Paulus dalam hal ini menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, bagaimana sih kita memberikan selayaknya kita hidup damai di dalam keluarga. Awal-awal surat Paulus mengatakan pada jemaat Tesalonika, kita itu harus tetaplah berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui ketekunan dan pengharapan kita, itu semua itu Tuhan landaskan berasal dari berkatnya sendiri. Ayat 3 dikatakan, karena segala ketekunan, segala pengharapan yang ada di dalam kita, itu semuanya bersumber dari Allah itu sendiri. Perlulah kita sebagai keluarga, di dalam keluarga, selayaknya kita harus mendapatkan yang namanya menghidupkan yang namanya pendukungan, saling mendoakan, bukan mengalami yang namanya perselisihan. Jadi kalau ada perselisihan di dalam keluarga tersebut, ya masalahnya ya cuman cara menyelesaikannya itu dengan cara ribut sana. Itu nggak bisa. Perselisihan nggak bisa menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mengalami masalah. Tetapi jika ada keluarga kita yang mengalami perselisihan atau masalah, kita hanya bisa mendorongnya itu dengan cara mendukung pertama, dan yang kedua mendoakan. Karena selayaknya keluarga itu adalah tempat rumah kita yang pertama. Ketika kita misalnya begini, seorang anak belajar di sekolah, dikatakan gurunya seperti ini, tempat awal pertama kita itu dibesarkan di mana? Pasti di keluarga kan, jawabannya pasti dia bilang di keluarga ibu guru, di keluarga bapak guru. Nah, kenapa? Karena keluarga lah tempat pertama kita untuk bercengkerama, bercanda, bercerita, curhat dan sebagainya. Karena tempat keluarga, di dalam keluarga tersebut kita bisa yang namanya ya saling curhat, mendoakan, mendukung, dan bisa mendengar keluh kesah antara satu anggota sama lain begitu. Nah, makanya kenapa guru menanyakan seperti itu, karena ya dia ingin tahu apakah anak ini menetapkan dalam dirinya itu apakah keluarga yang menjadi prioritas utamanya untuk belajar. Nah, karena kan gini, tanpa ada keluarga, si anak kalau misalnya ada tugas, bagaimana dia mau mengerjakannya kalau tidak ada bantuan dari orang tua, kakak, abang atau adiknya? Kan tidak bisa dong.
Karena hanya di dalam keluarga dia bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya dengan cara ya mendukung dan mendoakannya supaya dia berhasil, supaya dia bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, keluarga itu adalah, jika diartikan bahwasannya adalah keluarga adalah sistem yang mendukung daya upaya untuk membangun supaya kita itu memperjuangkan hidup kita itu lebih layak di dalam Tuhan. Kan disambung di bawahnya ayat 4 adalah, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ayat ini pasti kita pernah mendengarnya di dalam Matius ayatnya yang ke-22 yang mengatakan adalah banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ingat ayat 4 kan juga, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Allah telah memilih kamu. Tetapi bedanya dengan Matius 22 ayat 14 ini yang mengatakan, sekali lagi saya katakan, adalah banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bedanya apa? Kalau di Matius 22 ayat 14 dikatakan bahwasannya ketika kita berkumpul nih di dalam suatu komunitas, nah, dan yang menjadi juru atau juri dalam menentukan siapa yang layak menjadi dalam memimpin suatu hal, itu kita tidak tahu bahwasannya itu adalah Tuhan. Nah, kita pasti kaget dong. Pasti ada rata-rata, aku Tuhan, pasti aku akan bisa memegang komunitas ini. Aku pasti bisa memegang komunitas ini dengan baik. Tetapi Tuhan, apa yang Tuhan jawab? Aku memanggil engkau hanya untuk supaya kalian, supaya aku bisa mengetes apakah kalian bisa layak ada di dalam kehidupan keluarga kerajaan Allah. Karena di dalam Matius 22 ayat 14 ini tentang perjamuan di perkawinan. Nah, jadi Allah mengibaratkan kayak seperti di ayat akhirnya sebelum menutup perikopnya itu adalah banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Jadi Allah hanya memanggil sedikit orang yang bisa menguasai dan belajar bahwasanya dan bisa memegang utuh dalam mendukung komunitas atau mendukung dalam pekerjaan di dalam keluarga kerajaan Allah. Kita tahu kan kerajaan Allah itu bagaimana. Kerajaan Allah itu terdapat banyak orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang berkebutuhan khusus dan sebagainya. Kenapa Tuhan tidak memilih orang yang kayak seperti kayak sombong dan sok-sokan? Karena Tuhan tidak mau orang seperti itu. Ngapain coba dia memegang kendali keluarga kerajaan Allah jika dia hanya mengedepankan kesombongannya tersebut. Jadi oleh sebab itu di dalam keluarga sama seperti dikatakan di dalam ayat 22 Matius 22 ayat 14 bahwasanya kita itu dipanggil Allah untuk menjadi rekan sekerja Allah walaupun sedikit. Nah, begitu juga di dalam keluarga kita. Di dalam keluarga kita dipanggil atau dipilih supaya kita menghidupkan keluarga kita yang harmonis, yang saling mendukung dan saling mendoakan. Dan disambung lagi di ayat kelima dikatakan bahwasanya kalau firman itu gak disampaikan bukan hanya melalui dari kata-kata atau word gitu, kata-kata, tetapi juga dengan a powerful from the Holy Spirit, dari kekuatan Roh Kudus, sehingga kita bisa tahu bagaimana kita bekerja di dalam kamu. Jadi Paulus pada akhirnya dalam ayat awal pasal 1 ini mengingatkan kepada kita, tetaplah hidup di dalam Tuhan, menjadilah keluarga yang memprioritaskan Allah dalam dirinya. Allah memanggil kita, tetapi Allah memanggil kita dengan begitu banyaknya orang persaingan, tetapi tiba-tiba Allah memilih kamu. Itu adalah Allah yang menunjuk kamu supaya kamu yang senantiasa menjadi seorang pemegang kendali dalam keluarga kerajaan Allah dan bisa bekerja sama dalam rekan sekerja Allah. Oleh sebab itu, sebelum saya menutup pemberitaan firman Tuhan ini, saya memiliki sebuah poin penting, yaitu pertama adalah di dalam keluarga, pertama adalah kita itu jangan ada yang namanya berselisih. Yang kedua, jangan ada kata berantem. Dan yang ketiga, jangan ada kata yang namanya saling menjatuhkan. Jadi sehingga dari ketiga poin ini kita bisa mengaplikasikan bahwasanya di dalam keluarga kita harus saling mendukung
dan saling mendoakan satu sama lain. Demikian pemberitaan firman Tuhan, semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.